Ya, pemirsa, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan pelaksanaan integrasi satu data secara nasional. Langkah ini dilakukan guna menghindari terulangnya kejadian tumpang tindih data antara kementerian lembaga negara. Pemerintah berencana menerbitkan peraturan yang mewajibkan pelaksanaan integrasi satu data secara nasional di lingkungan kementerian, lembaga negara. Langkah ini ditempuh guna menghindari terjadinya permasalahan tumpang tindih data yang berakibat pada pengambilan kebijakan pemerintah. Sehingga seringkali menimbulkan polemik karena perbedaan data di tubuh pemerintah. Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia, Okto Rialdi, seperti dikutip media mengatakan, tumpang tindih data menjadi salah satu masalah klasik yang terus dibenahi. Dan salah satu upaya memenuhi penerbitan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Sebab selama ini setiap kementerian dan lembaga memiliki berbagai data yang sesuai bidang kerja masing-masing dan menggunakan data sendiri dalam berbagai analisis dan pengambilan kebijakan. Satu Data Indonesia bertujuan mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Diharapkan sistem akan menghasilkan data dan informasi yang berkualitas sehingga kebijakan pemerintah juga menjadi berkualitas. Sementara itu, Satu Data Indonesia juga akan mengembangkan sistem katalog data nasional (SKDN) yang berperan seperti marketplace data pemerintah, sehingga masyarakat bisa mengakses berbagai data melalui portal tersebut. Namun, bila ingin mendapatkan data yang lebih rinci, sistem tersebut dapat menjembatani masyarakat dengan produsen data atau kementerian lembaga terkait. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, menilik efektivitas kebijakan integrasi Satu Data Indonesia. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Okto Rialdi. Beliau adalah staf ahli Menteri Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia. Selamat pagi Pak Okto. Selamat pagi, Pak. Salam sehat Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya juga. Kita akan review terlebih dahulu nih Pak, terkait dengan data begitu di Indonesia. Bagaimana Anda melihatnya sejauh ini? Pak Okto, silakan. Oke, tadi mungkin di awal sudah disebut-sebut ya bahwa memang masalah utama di data ini adalah tumpang tindih. Ya, ada keseragaman, ya, masing-masing produsen data itu di masing-masing kementerian atau daerah meng-create data sendiri, menginterpretasikan sendiri, sehingga kita tak tahu mana data yang kita pakai untuk kebijakan. Oke. Itulah keluar Perpres 39 tahun 2019 mengenai Satu Data Indonesia, ya, di mana sebenarnya kunci di dalamnya adalah tata kelola, ya, bagaimana mengatur tata kelola data di Indonesia, ya, sehingga nanti kita menjadi bisa menghasilkan, ya, memberikan jaminan bahwa data itu akan akurat, ya, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, ya, dan bisa dibagi pakaikan. Jadi ada 4 hal penting di dalam tata kelola satu data ini. Satu adalah kita harus memegang ada yang namanya prinsip satu data Indonesia. Prinsip itu artinya semua penghasil data di Indonesia ini, ya, pemerintah ya terutama, itu harus mempunyai standar data yang sama. Ya. Data itu ada 3 Pak macamnya, jenisnya. Oke. Data statistik, data spasial atau peta, ya, dan data keuangan. Itu ada prinsip-prinsipnya, ada standarnya yang Baik. dihasilkan oleh BPS untuk statistik, BIG itu Badan Informasi Geospasial untuk spasial pemetaan, dan Kementerian Keuangan untuk keuangan. Ya. Kemudian data itu juga harus punya metadata. Metadata itu dalam arti dia dari mana sumber data, bagaimana mendapatkannya, itu akan terrekam di metadata itu, sehingga nanti tidak ada metadata yang sama. Artinya apa di situ? Setiap data itu jelas siapa nanti yang akan memproduksinya, karena itu ada di penetapan itu dalam bentuk kesepakatan, ya. Jadi metadata itu sendiri nanti menjadi acuan yang menjadi ujung di belakangnya itu adalah sistem katalog nasional, data nasional. Kemudian yang ketiga, prinsipnya itulah interoperabilitas. Dia harus bisa di-sharing antar kementerian, karena data itu kita saling membutuhkan sebenarnya. Saya sebagai produsen data sebenarnya
saya juga membutuhkan data dari tempat-tempat lain. Oke. Nah, yang keempat tentang prinsipnya itu dia harus mengacu kode referensi yang sama. Contoh misalnya ya, untuk acuan kebijakan perlindungan sosial itu sudah mengacu kepada NIK, nomor induk kependudukan. Jadi nggak boleh lagi yang lain-lain gitu, acuan-acuan lain. Iya, iya, iya. Nah, ini prinsipnya ini yang menjadi dasar penyelenggaraan bahwa kita nanti diaturlah tata kelola. Lembaganya juga besar ya, mulai dari Dewan Pengarah yang ada di pusat, ada di forumnya, forum itu tempat diskusi Pak, mengambil keputusan, ada sekretariat di mana kami memfasilitasi itu gitu ya. Kemudian juga ada wali data di masing-masing kementerian itu ada wali data, di provinsi juga ada, di mana di kabupaten kota juga ada. Dan terakhirlah mengenai produsen data. Ya, produsen data itu bisa banyak sekali Pak, kalau dihitung mungkin setiap unit kerja yang ada di Kementerian lembaga ada ya. ya, Baik. Nah, Pak Okto, saya ingin tahu, jadi kalau kita bicara mengenai jenis data yang selama ini menjadi polemik ya, bisa dikatakan begitu antar kementerian lembaga itu lebih kepada data yang seperti apa sih sehingga memang ini harus segera diintegrasikan begitu Pak Okto? betul itu tadi ya bahwa belum ada satu aturan yang mengatur itu. Jadi sebelum adanya Perpres ini kementerian sah-sah saja dia, tidak ada melanggar aturan apapun gitu. Oke. Mereka memproduksi data ya, masing-masing mereka survei ya. Tapi ada kegiatan-kegiatan ya yang kementerian A itu mensurvei data, nanti ada lagi kementerian mensurvei yang dia tuh beririsan gitu. Oke. Nah, beririsan artinya di situ kita jelas tidak efisien. Yang kedua adalah hasilnya bisa berbeda karena cara mereka masing-masing. Nah, sekarang itulah kerjanya satu data itu harus menetapkan itu, bagaimana caranya, tanya ke ahlinya itulah BPS ahli statistik, BG ahli spasial, Kementerian Keuangan ahli keuangan, tanya mereka bagaimana caranya, standar masing-masing jenis data itu Pak. Oke. Nah, tadi sudah disampaikan Presiden Joko Widodo juga akan menerbitkan kebijakan yang mewajibkan nantinya integrasi satu data Indonesia di lingkungan pemerintahan. Nah, ini seberapa pentingnya? Jadi kalau kita bicara mengenai integrasi, kemudian seperti apa juga implementasinya nanti, Pak? Oke, jadi integrasi itu sebenarnya menyangkut prinsip tadi Pak, interoperabilitas. Oke. Jadi nanti kita sudah punya yang namanya portal satu data Indonesia, data.go.id, yang tahun kemarin, di akhir tahun kemarin kita launching, Bapak Menteri Bappenas bersama dengan menteri-menteri yang lain, melaunching itu bersama-sama. Nah, di sini kita sebenarnya tempat ultimate source of information data pembangunan kita ya. Oke. Atau tempat yang bisa single source of truth gitu ya. Single source of truth dari data-data itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita kan harus tetapkan ya bahwa ada rencana jangka panjang kita, jangka menengah dan jangka tahunan ya. Nah, di situ ada indikator-indikator utama yang kita lihat tuh, apa saja yang mesti kita pertahankan untuk mengatakan bahwa rencana. Nah, di belakang indikator itu ada data-data yang dibutuhkan. Nah, data-data yang dibutuhkan itulah nanti dibicarakan bersama-sama dengan 83 KL yang ada di pusat ini, mana yang siapa nanti yang memproduksi ini, di bagian mana, bagaimana caranya itu disepakati bersama. Nah, di situ kita nanti menentukan bahwa ada sekarang ini ya di tahun 2023 ini sudah ada usulan 4.000 dataset kita yang kita anggap sebagai data prioritas istilahnya. Data dasar yang akan digunakan begitu ya, menjadi benchmark begitu ya. Pak Okto, tapi saya ingin tahu siapa yang nanti akan mengorkestrasi dari semua integrasi data satu Indonesia ini. Berikut ini kembali kami sampaikan infografik terkait dengan prinsip satu data Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Oktorialdi. Yang pertama memang standar data, begitu berupa metodologi yang mencakup konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, dan juga satuan. Kemudian ada juga metadata, ini adalah informasi terstruktur yang berfungsi untuk menjelaskan isi dan sumber data. Kemudian juga ada interoperabilitas, ini kemampuan data untuk dibagi pakaikan. Dan ada kode referensi, ini adalah data yang dihasilkan harus menggunakan kode referensi dan data induk yang tersedia di portal data. Dan selanjutnya ini standarisasi dari integrasi data Indonesia, statistik, spasial, dan keuangan, dan
Tadi sumber-sumbernya dari mana saja, ada BPS, kemudian Badan Informasi Geospasial dan juga Kementerian Keuangan. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Okto Rialdi, staf ahli Menteri PPN, bidang pemerataan dan kewilayahan, koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia. Baik Pak Okto, kalau kita cermati dengan kondisi yang ada begitu, lantas bagaimana dan siapa yang akan mengorkestrasi tadi integrasi Satu Data Indonesia ini? Karena memang ini nampaknya urgent Pak, harus segera dilaksanakan kalau misalnya Anda katakan ini adalah permasalahan klasik yang terjadi cukup lama. Silakan. Jadi kalau kita bicara dengan siapa yang mengintegrasikan itu, ya sebenarnya sekretariat itu hanya memfasilitasi integrasi itu. Tapi kuncinya adalah di forum. Oke. Forum itulah tempat diskusinya semua stakeholder tentang data. Tadi kita sampaikan, Bapak nyampaikan tadi BPS ya, BIG dan Kementerian Keuangan itu bukan hanya produsen tapi pembina data dia. Pembina data ya mengenai bagaimana caranya membuat standarnya, bagaimana membuat metadatanya, mereka lah yang memberitahu ke produsennya. Itu adalah 83 kementerian di pusat, ya, 38 sekarang ya provinsi, 514 kabupaten yang ada. Itu produsen-produsen itu ada di sana semua. Okay. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita sudah menetapkan di forum, jadi pertama yang ditentukanlah apa saja yang kita anggap data prioritas, yang acuannya itu adalah rencana tahunan kita, rencana 5 tahunan, arahan presiden misalnya acuannya di sana. Yeah. Setelah itu nanti kita berbicara bersama di forum ini, yang mana ini. Nah, nanti kalau sudah setuju kita, setiap kementerian itu menandatangani apa yang mereka akan produksi, kapan mereka akan produksi, bagaimana caranya, itu nanti dibicarakan dengan pembina-pembina data tadi. Sehingga nanti siapa bertanggung jawab memproduksi apa itu akan ketahuan. Tidak ada lagi tumpang tindih, tidak ada lagi satu data itu diproduksi oleh 2. Nah, kalau ada dispute ini itu dibicarakan di forum itu. Mana kalau kita misal beras misalnya tadi ya, itu akan dipanggil ahli-ahlinya seperti apa, bagaimana cara menentukan data ini. Nah, itu sebenarnya yang bilang siapa itu forumnya sebenarnya. Kita berkolaborasi sebenarnya bersama. Kami di sini hanya fasilitasi bagaimana forum itu terbentuk, bisa Pak Okto, kalau bicara forum kan akan banyak sekali pihak berwenang yang ada di dalamnya. Bagaimana supaya mereka bisa menjadi salah satu pihak yang terintegrasi? Apakah bisa menyingkirkan ego sektoralnya? Nah, jadi begini, ada forum yang kita adakan itu tahunan ya. Tahunan itu adalah forum besar, kita undang semua bahwa inilah data kita ya, kita setuju ya. Itu prosesnya lama Pak. Sejak di bulan Agustus sampai nanti penetapannya itu di bulan Februari. Sebenarnya Januari kemarin, tapi aturannya kita nanti di Februari. Jadi lama sekali kita proses mencapai itu. Nah, disitulah kita menentukan siapa yang berbuat apa tadi. Jadi kita di sini sebenarnya kunci utamanya kolaborasi. Bagaimana kita menghilangkan ego-ego tadi. Sebab nanti kalau dia sudah ditetapkan sebagai data prioritas, itu tanda kutipnya wajib di interoperabilitas kan. Dia wajib menyampaikannya di portal mereka, tapi portal mereka itu berhubungan langsung nanti dengan portal Satu Data Indonesia. Jadi API-nya langsung live gitu ya. Berubah di sini, berubah di sana gitu. Yang kita jaga di sekretariat itu adalah metadatanya, Pak. Katalog datanya. Jadi mana yang berubah itu kita tahu semuanya itu. Kita yang nanti mengadministrasi, menata kelola katalognya itu, mana yang berubah, nanti kapan dia mesti dirilis, kapan diupdate dan lain-lain, kita akan ingatkan terus. Nah, jadi kuncinya nanti di portal itu orang bisa melihat di sana. Nah, butuh berapa lama Pak waktu yang dibutuhkan Indonesia benar-benar bisa memiliki satu data? Butuhnya ini memang pertanyaan agak Pak. Ada jalur yang kalau kita ikuti jalur yang sesuai dengan protap yang ada di Perpres itu akan begitu lama. Karena apa? Karena kesadarannya masih sangat kurang Pak. Ini contoh di tahun 2022 ini, kemarin ya Pak ya. Kita baru pertama kali Republik ini menentukan mana yang menjadi data prioritas di Republik ini ya. Sejak negara merdeka, baru kemarin tahu kita, oh ini ya datanya. Tapi itu hanya 26 kementerian dari 83 kementerian. Ya. Karena mereka memang di awal-awal berat sekali Pak. Kita lebih dari setahun untuk menentukan itu. Kemudian di tahun ini ya kita udah
karena sangat gencarnya kita undang terus ya. Iya, iya. Itu udah sampai 60 kementerian sekarang dengan 4.000 dataset dulu 480 tahun lalu. Sekarang udah 4.000 dataset yang kita kembangkan. Jadi di sini kalau ditanya itu akan butuh lama, Pak. Ya, karena apa? Kalau kita tetapkan di awal tahun ini data prioritasnya, itu mereka punya waktu setahun sampai akhir Desember ini untuk mengumpulkannya. Ya. Tapi ada cara-cara lain ya, kita langsung saja ada tema-tema yang kita sesuai dengan arahan presiden, misalnya data stunting ya. Data apalagi data P3DN ya, data Exosec kemarin ini yang mulai kita akan cari langsung. Jadi berdasarkan tema-temanya, Pak, bukan berdasarkan data prioritas yang mana saja yang terbutuh. Jadi berdasarkan tema itulah kita kumpulkan kementerian-kementerian terlibat, ya, kita diskusi di sana. Bagaimana cara mempercepat itu supaya bisa ditayangkan supaya masyarakat Nah, itu perlu ada payung hukum yang kuat begitu, kebijakan turun tangan langsung dari Presiden Joko Widodo kah yang akan mungkin bisa mempercepat orkestrasi ini ataupun kolaborasi antar kementerian tadi? Kalau dari sebenarnya sudah ada arahan dari rapat internal atau ratas lah istilahnya di kabinet itu, yang setahu saya dari arahan Pak Menseskat dulu ya, bahwa ratas itu hasil ratas atau hasil itu sudah merupakan perintah sama dengan aturan yang harus dipenuhi. Salah satu di dalamnya adalah mengenai satu data adalah melakukan forcing. Forcing itu seperti apa? Sekarang kita akan mencoba yang namanya data clearance, Pak. Oke. Data clearance itu artinya kita akan melihat masing-masing kementerian itu apa data-data yang mereka butuhkan, dilihat dari dananya. Kalau dana misalnya mereka ingin bersurvei tentang data Exosec misalnya, ingin bersurvei tentang data keluarga, ingin bersurvei tentang data SDGs desa misalnya, itu akan kita lihat di dalamnya seperti apa isiannya itu. Kalau isinya itu hampir sama, kita gabungkan saja satu aja sekali aja, nanti yang lain-lain yang di luar itu baru dikerjakan. Jadi akan banyak menghemat duit dan juga akan memberikan arahnya lebih jelas, lebih tidak tumpang tindih yang tadi yang dikerjakan, sehingga jelas datanya itu. Nah, lantas jenis data apa, Pak, yang krusial memang harus segera diprioritaskan lah begitu? Atau masuk mungkin super prioritas begitu? Data-datanya itu tadi yang sekarang sebenarnya kita lagi bekerja sama dengan data Kementerian Kesehatan misalnya, data-data tentang kesehatan trauma COVID kemarin ya, kita akan coba data super prioritas itu, data mengenai yang arahan presiden kemiskinan ekstrim misalnya. Data mengenai P3DN kita sudah bekerja sama dengan LKPP mengenai data percepatan pemakaian produk dalam negeri ya, P3DN. Kemudian stunting. Jadi banyak tema-temanya itu yang kita arahkan nanti supaya bisa memberikan gambaran yang lebih cepat, Pak. Jadi ada jalur cepatnya, ada jalur yang sesuai dengan protap yang ada di yang mungkin membutuhkan waktu lama. Tapi kuncinya, Pak, semuanya ini kolaborasi yang kita harus tembus sesuai dengan salah satu tantangan yang paling besar itulah ekosektoral tadi. Iya, itu dia. Karena kan mungkin masyarakat juga masih menantikan begitu langkah pemerintah bagaimana memang satu data ini menjadi suatu hal yang sangat krusial harus segera diwujudkan, sehingga tidak ada lagi polemik berkepanjangan, data-data yang tidak akurat begitu. Karena kan banyak sekali data juga yang mereka langsung rasakan begitu, baik dari semua sektor lah bisa dikatakan bahwa data ini memang menjadi satu hal yang sangat penting sekali bagi Indonesia. Optimisme Anda ini terakhir, Pak Okto, bagaimana Anda melihat dengan satu data Indonesia ini? Optimisme saya sangat besar, Pak. Dalam arti begini, Presiden itu pernah menyatakan bahwa data itu adalah komoditi baru kita yang lebih berharga daripada minyak, dan itu betul, Pak. Sebab apa? Silakan saja mereka siapapun lah kementerian atau daerah yang reluctant untuk bekerja sama di dalam payung satu data Indonesia ini, tapi lama-lama mereka akan tergilas ya, karena data lah yang akan memberikan kekuatan kita untuk menganalisis lebih baik. Kalau data yang sudah terintegrasi, kita tinggal ambil saja. Artinya begini, Pak, di portal satu data Indonesia itu sebenarnya marketplace tentang data di Indonesia.
pembangunan. Jadi siapa demand dan supply itu ada di sana. Kalau Oke. dia tidak mau bekerja sama, dia akan ketinggalan nanti dan dia akan hanya dikungkung oleh kemampuan data mereka sendiri, tidak memakai data-data lain. Selain data ini ada lagi ada lagi yang dibutuhkan adalah kemampuan menganalisanya. Kemampuan menganalisa inilah yang menjadi kekuatan sebenarnya, artinya pemanfaatan Ya. data itu. Nah, itu yang kuncinya itu. Betul, Jadi betul. step keduanya itu kita tata dulu sambil jalan dan kita perkuat kemampuan memanfaatkan data ini. Oke, Pak Okto, jadi ditunggu saja nanti semoga bisa segera terlaksana karena memang source data ini harus tepat dan akurat dan mutakhir sehingga nanti setiap kebijakan keputusan yang diambil berdasarkan analisis dari data ini juga menghasilkan keputusan yang berkualitas begitu ya Pak Okto ya. Baik, Betul. Pak Okto terima kasih banyak ini atas waktu dan Terima kasih, sharing yang Pak. Anda berikan ya Pak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat Pak Okto. Salam sehat Ya. semua. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.